Halo teman-teman catatan Inggris sekolah, sebelum lanjut menyaksikan videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dulu ya, agar kita bisa sama-sama bangun channel ini untuk terus berkembang. Dan jangan lupa like, comment, and share videonya. Terima kasih. Guys, kembali lagi di channel Catatan Akhir Sekolah. Nah, kali ini kita ada di lokasi yang dimana tempatnya ini agak dingin gimana gitu, yaitu di Cafe Rumi. Tepatnya ada di Jalan Cisarua atau Puncak Bogor. Nah, kalau misalkan teman-teman yang lagi lewat-lewat mau ke puncak, boleh deh nongkrong-nongkrong di sini. Tempatnya asik dan skuy banget. Nah, kali ini gue bertemu dua narasumber yang dimana sekolah di SMA juga. Nah, salah satu SMA yang cukup populer di kalangan 2000 berapa? 13 ya? 2013. Nah, ini juga lumayan hits lah ceritanya dan pastinya menarik banget. Oke, lanjut. Perkenalan diri Bang, namanya siapa? Kenalin, nama gue Firdaus. Namanya Firdaus dan Doni. Nah, sekarang di sebelah gue ada Bang Firdaus dengan Bang Doni. Nah, Bang Doni dan Firdaus ini dari sekolah mana sih dulunya? Gue dari SMA PGRI 1 Bogor. PGRI 1 Bogor. Sama nih ya, PGRI 1 Bogor. Kirain beda kalau gitu. Oke. Nah, PGRI 1 Bogor itu nama lainnya adalah P1 ya. P1. Oke. Yang lokasinya tuh sekolahnya di Cihelet. Nah, di Cihelet guys. Nah, kalau teman-teman yang belum tahu lokasi sekolah P1 ya itu ada di Cihelet ya. Oke. Nah, lanjut Bang. Kegiatan sekarang apa Bang? Selesai setelah lulus sekolah. Alhamdulillah lagi ngerintis usaha kecil-kecilan. Wih, gokil. Usaha clothing. Ya. Oke, kalau Abang Doni? Lagi ini sih kayak kerja sih. Oh, kerja. Oke. Mewadahi clothingan. Mewadahi clothingan juga. Oke. Berarti nggak jauh-jauh dari clothingan ya. Oke. Dari situ kan. Oke, Bang, mau nanya-nanya sedikit nih. Mungkin teman-teman CAS juga kan belum pernah datangin narasumber dari SMA P1. Nah, sekarang ada dari teman-teman SMA P1, mungkin bisa sedikit share nih tentang dulu kehidupan di zaman Abang waktu sekolah. Nah, paling yang mau ditanya kegiatan waktu Abang waktu sekolah. Sebelum masuk ke P1, kenapa memilih P1? P1 mungkin kalau gue dulu ya kali. Oke. Ya, kalau gue awal masuk P1, kenapa masuk P1 emang pertama dari teman-teman om dulu. Gue waktu masih kecil, temen-temen om gue nih anak P1 sering main ke rumah. Oke. Dan gue ngelihatnya anjing keren-keren gitu. Ya dari situ kali ya gue anjing sekolah nih udah P1 aja gitu. Mungkin dangdanan stylish lah ya. Oke, gokil. Karena masuk ke mungkin gue sadar diri ya. Mungkin gitu. Jadi, langsung aja. Oke, langsung memilih P1 ya. Kalau Bang Doni sendiri gimana? Mungkin karena dekat rumah juga. Dekat rumah juga, oke. Karena gue denger banyak orang yang ngomong kalau P1 itu ceweknya cakep-cakep. Oke, cantik-cantik. Cakep-cakep terus. Apalagi ya? Ini sih sebenarnya gue teh masuk SMA karena gue kayak nggak mau masuk STM. Oh, kayak menghindari STM. Menghindari tawurannya. Oke, menghindari tawurannya. Oke. Ternyata ada juga. Ada juga sama aja ya. Memang nggak separah STM. Parah ya gimana ya? Maksudnya banyak hal selain tawuran di SMA. Ya, jadi kalau misalkan di STM kan lebih ke menonjolnya mungkin aksi-aksinya di jalan lah ya. Karena udah udah terkenalnya seperti itu. Iya. Iya, benar. Sama ini sih banyak melahirkan band-band indie kayaknya. Oh, kalau di sekolah P1 itu. Oke. Melahirkan band-band indie maksudnya dari SMP gue seneng musik ya. Jadi kayaknya gue pengen masuk sini ketertarikan dari itu juga kan. Jadi selain dari yang banyak ceweknya terus ya
menghindari tawurannya juga gitu. Oke. Kayaknya cocok sih. Cocok. Oke. Akhirnya memutuskan untuk Ya. masuk P1 ya. Nah, berarti kalau misalkan yang gua tanggapin dulu Abang Doni ini aktif di musik ya? Apa bikin grup band waktu? Kayak pernah bikin band Oh, juga. grup band. Dulu bagian apa, Bang? Kalau di grup band? Gitaris. Oh, gitaris. Kita punya band bareng. Oh, punya band bareng ini. Oke, band SMA. Band-band SMA gimana? Oke. Seru-seruan aja. Oke, seru-seruan aja. Tapi berjalan sampai sekarang. Silaturahmi bandnya itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah masih jalan. Udah nyiptain video klip atau apa? Aduh, bener. Oke, mungkin next ya ke depannya. Oke. Ngisi waktu luang. Mengisi waktu Sama luang. Apa ya? Mengeksplor diri aja. Oh iya. Emang ketertarikannya di situ ya coba-coba. Iya, biasanya kalau wannabe. Oh iya benar. Biasanya kalau misalkan sesuai hobi kan lebih enak dijalanin yang enjoy ya. Oke. Nah, berbicara masuk sekolah di P1, waktu kelas 1 ini memang udah dekat dari SMP apa gimana? Ini cerita menarik nih. Cerita menarik. Oke, gimana? Sebenarnya gue sama dia tuh SMP beda sekolah. Ketika dipertemukan di SMA, Ya. terjadilah awkward moment itu. Karena gue dulu sempat terima sama dia. Waktu SMP nih musuhan berarti? SMP. Oke. SMP. Iya. Jadi emang sama-sama tahu dia tuh musuh gua. Ah, gitu. Emang sering bentrok juga kan. Oke. Ya maksudnya orang biasa kalau misalkan SMP tuh ada yang ya, dengar lah suaranya, oh ini namanya gitu. Iya. Sini anak ini nih. Ya, oh, di sini di gua sendiri ini nih gitu kan. Iya. Itu sering gua ganteng gitu kan, sering ribut. Cuman Jadi pas ketemu di SMA, awkward sih asli. ya awalnya emang gitu kan. Gimana? Biasanya gengsinya tinggi ya, gengsinya tinggi. Ya. Ceng-cengan tapi nggak ceng-cengan frontal gitu. Oke. Ya, apaan sih anjing DJ nih orang. Kapan sini Yoi, tasapan sini. Tapi satu kelas gak dulu? kelas 1 Pas satu enggak? Oh, kelas 1 enggak? Oke, berarti bener-bener agak gimana gitu kan? Ya. Nyari-nyari inilah ya gitu, sensasi masing-masing dulu kali ya. Nah, caper. Nah, ngomong-ngomong masalah cari sensasi, berarti dulu pengen punya bendera masing-masing lah ini. Pada intinya kan kayak gitu ya. Nyari bendera karena adu gengsi kan, ya karena rivalan gitu. Nah, kalau untuk Bang Firda sendiri gimana waktu kelas 1 untuk Kebenaran gue kan menjatuhkan Bang Doni? Iya itu dia, Oke. bener sih emang. Ingat banget sama kejadian yang gue alamin. Oke. Karena gue masuk P1 gak sendiri. Dari temen SMP ya, banyak kan gitu. Gue nggak banyak sih. Ada yang deket banget 5-4 orang lah. Dan tahu dia rival gue satu sekolah. Ya gimana caranya nih buat dia gedek aja. Kita nongkrong beda nih. Jadi dia punya tongkrongan, gue punya tongkrongan. Gitu aja udah. Oke. Bener-bener gak nyatu aja gitu. Gak nyatu ya. Saling apa ya, kadang kalau kelas 1 kita pernah ngalamin di mana gue punya acara sendiri, kayak misalnya berantem gitu. Ya udah gue ngadain acara berantem kan misalnya sama kelompok gue aja. Gitu. Diajak gitu, nggak di mention sampai segitunya. Oke. Nah, kalau Bang Doni sendiri gimana? Kalau kayak tadi pertanyaannya bendera ya, kayaknya enggak sih, maksudnya enggak sampai ke situ gitu. Oh, kalau Bang Doni nggak sampai situ ya? Biasa aja. Biasa aja. Anjing. Oke, iya. Cuman emang karena emang nggak dekat gitu kan. Gua kelas 1 kan beda kelas 2 ya. Jadi emang ributnya emang beda. Maksudnya misalkan gua ada acara ributnya emang dia benar kata dia beda. Gua kelas 1 sama kelasan doang. Oh, sama kelasan doang. Oke. Dan kelas 1 itu emang banyaknya gua teman sekelasnya sama orang-orang di Sarua. Oh, Nah, ya gitu awal-awalnya gitu. Karena apa ya, gue ngerasa di P1 nih pas zaman gue kelas 1 ya, kayak kelas 2, kelas 3 nya kurang mewadahi gitu. Jadi kita kayak anak ayam hilang induknya. Gue mesti kemana nih bingung. Jadi ya gue berkumpul masing-masing aja. Oke. Gue punya skena gue, dia punya skena dia. Kayak gitu. Oh, berarti kalau misalkan dengar ya berkata nggak ada induknya kan berarti nggak ada, anggaplah berkata nggak ada yang mengarahkan lah ya. Ya. Biasanya kan kalau misalkan di dunia STM nih, kalau di dunia gua, biasanya kan abang kelas tuh langsung mengarahkan nih waktu kelas 1 gitu kan. Entah itu masa tataran, entah itu ngarahin kalau ini musuh rival gini gitu. Kalau lu dulu nggak ada ya kayak gitu ya? Nggak ada. Nggak ada ya, berarti Cuman berkata kalau berdikari sendiri. Kalau tataran ada nih, tapi saat momen itu aja kita dikumpulin gitu. Udahnya kayak nggak dikasih edukasi bahwa lu tuh harus united gitu, harus bersatu gitu, nongkrong bareng. Kayak feel itu nggak dapet sih. Oh, Di gitu. angkatan gua kelas 1 ya. Oh iya. Kalau Bang Doni sendiri mungkin gimana? Abang kelasnya ada dulu, mungkin ada kakak kelasnya di basisnya atau? Sebenarnya mah gini sih, kayak
kayak misalkan ribut juga nih. Hah? Gue ikut ribut kan emang gak mau tawuran ya awalnya Iya, masuk iya, PW iya, SMA. iya, iya. Jadi gue ketemu orang, maksudnya ketemu abang kelas nih di jalan, gue habis pulang bokinan gitu. Bokinan, Kan. Iya. SMA aja. Ada acara ribut sama anak ini 10 kalau nggak salah 10 ya. Ya keterpaksaan aja gitu karena karena abang kelas gue ngajakin gue pas untuk ketemu itu kan di jalan. Ya udah ikut jadinya kan Oke, gitu. oke. Cuman emang kayak nggak ada kayak apa ya kayak tataran yang benar-benar apa ya Ekstrim lah ya, ekstrim. menjelaskan maksudnya kita harus benar-benar sama-sama gitu. Iya. Kita ngejelasin kalau kita harus united gitu nggak ada sih. Oh, nggak ada ya. karena emang dari niat awal kita masuk P1 tuh nggak yang tawurannya, tapi lebih ke segi musiknya, Oh, Iya. gitu. lifestyle-nya, travel-nya. Ya, maksudnya SMA gimana sih bang SMA? iya. Tahu lah. Ternyata di luar ekspektasi, ternyata yang namanya keributan Masih ada aja. juga ya. Masih ada juga ternyata. Itu salah prediksi. Prediksi. Kayaknya harus masuk Regina Pacis gitu. Anjing lagi apa? Iya benar. Kayak masuk ke Regina Pacis lebih pas lah ya. Iya, gitu. lebih wah. Tapi sebenarnya menarik sih ya kalau misalkan di SMA itu kan selain kita main di jalan gitu kan, kita juga kan maksudnya ada percintaannya, Nah. ada ibarat kata musiknya ya. Ya. Nah, dulu Bang Firda sendiri waktu kelas 1 udah punya pacar di Iwan. Firda nih, Firda. Oke. Kebenaran gue anaknya nggak bucin banget. Oke, Gue oke. jadian ya kelas 1 itu. Kelas 2, kelas 3 Udah enggak ternyata gue malah ke bawah arus yang negatif. negatifnya maksudnya gue nggak mau menghindari tawuran, gue malah terjerumus ke situ. Malah fokus di situ. Malah fokus di situ. Yang tadinya menghindari malah Yoi, fokus di iya. situ ya. Terlalu asik ya dia. Terlalu asik. Gitu. Dan akhirnya ceweknya sendiri nggak setuju kalau Firda Iya. memilih itu Nah. gitu kan. Oke. Jadi ya udah. Akhirnya selek lah. Kandas di tengah jalan. Nah kalau Bang Doni sendiri gimana? Waktu kelas 1 apakah udah pacaran atau gimana? Oh dia playboy. Playboy, gokil. Itu biasanya ada 7 atau 8 pacar. Ada lebih mungkin. Bisa lebih, oke. Duitnya kurang ntar. Iya, ini bingung. Modalnya bingung ya. Cuman emang kalau pas kelas 1 ya enggak dari P1 sih sebenarnya cewek guanya. Oh, bukan dari sekolah Iya, sama. dari sekolah Oke. ya. Bukan dari itunya. Tapi Dia emang- flirting banyak kali di kelas. ada ya, ada pasti ada. Fans banyak lah. Nanti ada gitu ya, Bang. Dulu dari sekolah rival apa gimana? Pacarnya? Enggak. Enggak. Dari SMA-nya emang enggak lari Pak. Maksudnya biasa aja. Oh, biasa aja Enggak ada gitu. yang rival-rival gitu sih. Oke, berarti Sebenarnya kita- aman lah ya kita nggak pacarnya. punya rival aja. Kalau gue selalu Iya. statement, Iya. Iwan nggak punya rival. Mungkin kalau mereka nganggap kita rival, it's okay aja. Oke. Bisa gitu. Ya sebenarnya mah itu bukan apa namanya suatu fokusnya teman-teman yang berkata mencari musuh ya Iya. di ranah sekolah gitu Iya. kan. Karena memang kalau misalkan ibarat kata ribut tersendiri yang gua tanggap ya, yang gua tanggap adalah teman-teman hanya survive di situ kan. Iya. Jadi kan hanya untuk bertahan Iya. awalnya kan gitu kan. Ya, ibarat kata kalau misalkan ada teman-teman yang ibarat kata nggak sengaja kayak tadi tuh kan, ada kakak kelasnya minta Iya. tolong baru kita ngebantuin Iya. kayak gitu kan. Iya sih. Bagus sih sebenarnya kayak gitu ya kan. Karena ketika gua kecebur gitu dan itu jadi alma mater gua, ya gua harus pride gitu. benar, Pride benar. itu ya mungkin zaman sekolah, anak sekolah pride-nya ya membabi buta, liar aja segala hal. Umumnya emang, Iya, ya, umumnya kayak gitu. Ya, gua sekolah di sini ya gua harus apa ya? Kalau kita cinta mati gitu, jadi Iya. fanatisme sih. Iya, pokoknya iya, gitu. iya. Nah, ngomong-ngomong soal ibarat kata dunia di jalanan ya kan. Yoi, jalur. Jalur. Kayaknya kalau P1 sendiri ada nama lain ya selain P1 gitu. Iya. Ada. Rebel student sih. Rebel Nah, student. Kita Itu bilang dari Sebenarnya angkatan berapa sih? Pencetusannya emang bukan dari angkatan kita sih. Iya. Jadi pas gua udah kelas- warisan kita aja. kelas 1 kan. Iya. Oh, Pas jadi kita ada- udah diwariskan bahwa iya. nama lain dari P1 sendiri ya Rebel Student. Jadi kita Rebel Student. Itu berarti dari kakak kelas dulu ya, Ya, masih dari dari kelas ya, kelas warisan 3. Tapi pernah nggak sih nanya-nanya kenapa sih dikasih nama Rebel Student? Apa ya? Pernah nggak? Kalau yang gue lihat ya gue pribadi nih, ini opini gue ya, salah atau benernya nggak tahu. Iya, oke. Cuma yang gue tangkap emang anak P1 apa ya? Namanya anak sekolah mungkin sekolah lain pun sama gitu. Jiwa pemberontaknya ya emang rebel aja. Oh, rebel aja ya. Apa-apa tabrak aja. Tabrak udah. aja ya. Sekolah Iya, gitu. bener-bener. Mungkin ke arah situ sih. Maksudnya rebel tuh emang ya sekolah emang pas zaman itu, maksudnya SMA ya khususnya nggak bisa diatur, yang orang-orangnya ya udah gitu ngalir gitu kan, maksudnya kebandelan-kebandelannya banyak gitu kan. Karena di sekolah
terutama di P1 gue bukan apa ya, mendapatkan hal yang di luar ekspektasi gue dapat knowledge kayak dari wawasan musik gue bertambah. Kita di sekolah nggak yang ngebahas tentang kenakalan aja, kita kadang ada sharing Positif lah ya. politik segala macam ya, positif nggak selalu hal yang negatif gitu. Kita kan ngobrol sharing segala macam kita bahas gitu. Dan kalau mungkin ya kalau gue pribadi di P1 tuh kultur punknya kental banget gitu, kayak kita bawa pemberontakan anti kemapanan tuh kental banget nuansa itu di zaman itu ya. Di zaman itu kita pride banget gitu, wah gila nih rebel gini pemberontakan segala macam. Kayak gitu. Berarti kalau di zaman sekolah itu udah ibarat udah luas lah knowledge teman-teman ya. Maksudnya dalam artian nggak hanya fokus di dalam dunia kenakalannya aja, tapi berpikir dengan politik yang tadi dibilang kan, ibarat kata kayak ada punknya juga, ada musiknya berarti kan dalam artian Karena emang gitu. itu bersinggung, masih belum bersinggung. Ya saling emang terhubung sebenarnya. Oh jadi circle-nya sih. Iya, ya? circle-nya emang ke situ sih. Karena banyaknya yang masuk SMA dari historisnya misalnya senior gue nih yang alumni apa, pada banyaknya jadi musisi gitu, melahirkan band-band indie keren, banyak, band-band iya. gitu kan. Jadi ya juniornya lebih ke ngulik aja gitu, digging apa sih ini musik, jadi lebih ke rootsnya kita tahu. Jadi bukan kalau sekarang dibilangnya poster kali ya. Iya. Ya jadi kalau SMA tuh gue nggak mau jadi poster, gue harus ngerti nih apa yang gue kenakan, apa yang gue dengarkan tuh gue jadi Maksudnya dari rootsnya harus tahu gitu. dari stylishnya ya. Iya. Maksudnya apa yang lu pakai lu harus tahu. Iya. Bahkan kalau di P1 nih ada filter, lu pakai apa nih di badan lu, atribut yang nempel lu harus ngerti itu apa maksudnya, maknanya apa. Sampai segitunya. Oh, sampai segitunya. Sampai segitunya. Gokil guys. Kalau gue sih nggak pernah mikirin mau pakai baju apa juga. Yang penting gue pakai aja. Nah kalau misalkan teman-teman Iwan sebelah gue ini nih, dia ngerti apa yang mau dia pakai gitu kan. Jadi kalau nggak ada filosofinya mungkin nggak akan dipakai sama dia gitu kan. Ini keren banget. Nah makanya lu kalau misalkan mau pakai baju apapun tuh, lu harus ngerti dulu. Kalau ditanya bingung nanti. Bener juga ya. Kalau misalkan di jalan sama orang yang ngerti ditanya, lu maksudnya pakai baju itu apaan gitu kan? Lu Ada bingung. masanya, Iya, pada masa itu Oh, ada tuh. gimana gue ngerasa idealisme lagi kencang-kencangnya gitu, bahwa gue pengen tampil beda. Iya. Kayak gitu kan, maksudnya jadi gue nggak mau jadi sama kayak lu. Iya, Jadi iya, identiknya gue pengen berbeda gitu. Jadi kayak punya ini masing-masing sih bang. Punya jalan masing-masing. Iya. Maksudnya Punya pilihan masing-masing. selera masing-masing, masing-masing. Jadinya ya kayak dia udah harus tahu gitu kan. Iya. Apa yang lo pakai tuh harus tahu lo apa. Dan itu. kulturnya nggak selalu punk yang kental ya. Iya. Yang mayoritas emang punk, cuman ada banyak kultur yang yang didingingkan oleh anak-anak P1 sendiri, kayak misalnya kultur-kultur bola apa pada zaman kita ya. Oh. Kayak ultra, hooligan apa, semua pada masa itu campur aduk aja. Oh gitu. Jadi banyak apa ya? Banyak informasi sih. Iya. Gue jadi wah anjing, gue ngerasa beruntung banget nih masuk ke P1 gitu. Jadi banyak ilmunya Banyak gitu ya. ilmunya, ngerasanya gitu banget. Selain dari kenakalan yang negatif lah. Ya, Bener. Keren banget teman-teman. Kalau yang gua tanggap di sini teman-teman dari P1 ini, dia yang tadi dibilang ya, kita ini nggak mau jadi poster. Nah poster itu kalau misalkan teman-teman yang nggak paham dengan arti poster itu, mungkin tempelan gitu. Jadi dia nggak hanya pengen nempel, Ikut-ikutan tapi dia doang. iya nggak hanya pengen ikut-ikutan doang, tapi dia pengen mendalami dan dia ingin tahu sampai benar-benar ibarat kata tahu ya maksudnya apa gitu kan. Nah ini udah keren banget. Nah itu juga sama nanti bakalan kepake di dunia bisnis ya. Iya. Nah di dunia bisnis misalkan kayak mau buat clothing apa segala macam, kita juga harus tahu bahan seperti apa kan, kayak gini gimana. lu gitu. nggak bisa ikut-ikutan. Kalau Iya. lu sekedar ikut-ikutan ya mungkin nggak akan bertahan lama. Benar, kayak gitu. Iya, keren banget sih guys. Gua dulu zaman sekolah boros aja mikiran kos gitu anjir. Kerjaan anak sekolah di Tatar ya. Paling push apa bukan apa. Militan ya. Militan bukan apa anjir. Otoriter sih. Otoriter ya gitu. Iya. Otoriter. Jangan-jangan komunis. Lu sekolah apa negara gitu. Bener lu sekolah apa di ini apa di ganja ya? Iya. Gitu gokil sih. Oke tapi berarti di masa-masa sekolah tuh belum pernah ya namanya ngerasain zaman di Tatar gitu ya. Maksudnya Tatarnya sampai berkata militer banget gitu kan? Enggak sih, tapi kalau misalnya kayak gua ribut sama sekolah lain, sempat ngalamin. Iya. Cuma kayak yang di tongkrongan push up itu nggak ada sih. Paling ya guanya sendiri tahu diri, gua kelas 1 respect aja gitu. Biasanya kalau apa namanya permohonan maafnya gimana biasanya? Kalau misalnya melakukan kesalahan. Paling anak-anak
anak-anak sih kolektif biasanya. Oh, kolektif. Oke. Beli sesuatu, pakai bareng-bareng sama abang kelas. Oh gitu. Biasanya gitu. Udah seneng lah pokoknya gitu. Yoi. Kalau gue mah nggak kepake, dipukul dulu. Oke. Kalau Bang Doni sendiri kayak gitu, ngalaminnya juga. Apa ya nih, maksudnya kayak Ya, kita ibarat buat kata kalau misalkan kesalahan nih buat kesalahan gitu. Kesalahan ya. Terus Bang Doni mau ngakuin minta maaf ke abang kelas, biasanya ngapain gitu? Selain kolektifan mungkin Ya. gitu kan. Iya. kayaknya belum pernah kayak gitu sih. Kalau gue pribadi ya pas kelas 1 ya nggak sampai kayak gitu. Cuman emang ya saling aja, maksudnya gue menghargai kakak kelas gue gitu kan. iya, Tapi dia juga menghargai gue gitu aja sih. Oh ya, saling menghargai. Saling ya saling respect aja, nggak sampai kayak apa ya, mendewakan kakak kelas enggak sih. Oke, jadi ibarat kata senioritas di Iwan sendiri mah nggak terlalu ini ya. nggak terlalu gimana-gimana. Iya, kalau misalkan kalau di STM kan kayaknya jelas ya senioritas gitu kan. Kadang sampai ibarat kata nih kalau kelas 1, kelas 2 ini kalau misalnya ketemu abang kelas sampai apa puntennya itu bisa Iya. sampai tanah tuh nempel kepalanya apa. Dibilangnya jalur Gaza ya. Saya ini tongkrongan senior nih, wah udah jalur Gaza. Iya, nih. jalur Gaza pokoknya. Tapi bukan berarti gue sama kakak kelas. Iya, kelebihan juga ya. Iya, betul. Kalau gua lebih ke lu bisa menempatkan diri lu lah. Iya. Ya buat si lu adik kelas ya udah lah. Iya, Jadi adik iya. kelas aja nggak usah lu sosokan. Iya, iya. Kalau lu sosokan ya namanya usil. Betul. Menarik. Nah, masuk ke sekolah kelas 2 nih. Gimana caranya lu bisa berteman sampai sekarang lu duduk bareng di sini? Yang ibarat kata dulu mungkin lu egoisnya kan tinggi nih berdua. Tapi sekarang lu duduk bareng gitu. Pasti lu diskusian dulu kan cerita. Hai guys. Enggak Oh, gitu enggak sih. gitu. Oke, gimana bisa lu? Apa ya? Beneran gua sekelas kelas 2. Oh, pas kelas 2. Jadi kelas 1 tuh nggak kelas, terus dari pas naik kelas 3, kelas 2 tuh emang kayak ini ya, kayak penjurusan ya. Iya. Gue IPS, maksudnya IPS kan, ada IPA IPS kan. Gue IPS lah, main IPS, dia IPS juga. Nah di situ disatuin, satu kelas gitu kan. Beneran satu kelas. Ketemu lah. Emang ya. awalnya juga ya. Proses lama sih ya. Pak diem-diemnya lumayan lama lah. Sebulan 2 bulan awal. Tapi nggak satu bangku kan pas waktu masuk. Wah, gila. Langsung satu Kira bangku. langsung satu bangku lu masuk ke kelas. Malas gua juga. Oke, lanjut. Iya, anjing. Oh berarti gue Gua kan. Rasis parah ya. Iya rasis. Malah gue udah dewasa loh. Oh, Bray. Udah sih SMP aja. Lambat laun sih itu. Iya, Dari lambat laun waktu kita berproses ya. Kita udah satu alma mater, ngapain lagi sih? Iya, maksudnya- Jadi masa lalu ya udah lah, Iya masa lalu. maksudnya ngapain lagi ya? Gak ada gunanya gue bawa SMP gue sama bawa SMP lu. Iya. Karena udah beda alma mater. Iya. Itu alma mater gua dulu ya sekarang. Iya. Ya di situ emang apa ya, timbul kedewasaan masing-masing sih dari proses. Masa mau gini-ginian terus sampai kapan gitu? Iya. Karena di situ menjiwakan rasa pride kita harus bersatu nih. Karena gue juga ibaratnya nongkrong ribut ya skena itu aja bosen ya. Sementara gue satu sekolah ribuan orang, banyak orang gitu. Benar banget. Maksudnya udah sekelas nih, bisa ribut masing-masing. Iya. Anjir. Alam kali ya, seleksi alam. Iya. Oke, tapi momen nih, momen ya kan seiringnya waktu lu ini. Tapi ada nggak sih momen yang dimana lu tuh tiba-tiba bareng gitu, bareng sama berdua? Momen Kayak- yang pertama sekali lu bareng berdua gitu. Kayaknya bukan pas ribut sih. Oke, bukan pas ribut. Oke. Jalan. Jadi waktu itu tuh ada pertandingan bola di bola ya nasional, maksudnya Indonesia tuh waktu AFF final ya? sama Malaysia ya. Oh iya. Indonesia. Final gitu. Iya, final. Final. Gua Gitu kan. anak-anak kayak nonton yuk gitu kan. Nonton dia. Lu ngajakin dia? Iya. Oke. Karena kebenaran pas di kelas itu kelompok gue mayoritas, dia minoritas. Sebenarnya yang dewasa kelompok gue. Kita ajak deh si doi. Enggak sebenarnya bukan Ini kebenaran bangsat. Pembelaan. Oke. karena gue sendiri anak SMP gue nya sendiri Oh, dan dia ada gitu. beberapa Banyak. nggak banyak emang ada beberapa Iya. nggak sendiri kayak gue gitu ya jelas lah gue jadi wah anjing Minoritas lagi. Following. Followingnya Oke, banyak. akhirnya lu diajak. Iya, Akhirnya lu diajak. diajak terus Nonton lah ya Nonton, jalan jalan bareng GPK naik apa waktu itu nonton? kereta Pakai seragam? ya Enggak lah. Oh enggak. bukan seragam sebenarnya Kita udah seragam ribut merah putih merah putih Oh. udah benar-benar. Jadi kita dukung nih Indonesia karena Oke. apa ya, di P1 lu nggak bangga dengan alma mater lu aja, tapi ya di
situ kan kita digging segala macam ya, story sejarah kita benar anak IPS. Jadi nasionalisnya pun muncul gitu. Pada masa itu. Nyambung lah. Jadi lu nggak ngulik budaya luar tapi histori negara lu sendiri lu harus mesti tahu sampai segitunya gitu. Gokil. Jadi rasa pride nasionalisasi pada masa itu. Sampai sekarang ya. Masih sampai Kadang sekarang ngobrolin sih. Karena ngobrol Isu-isu yang baru. isu ya. Itu yang baru. Isu terupdate. Oke. Nah, berarti pada waktu itu kan nggak pakai seragam ya kan? Iya. Berarti kan aman lah. Aman. Pulang pergi aman tuh ya. Iya emang. Memang niatnya mau nonton Iya, ya. emang bukan. Kan biasanya kan kalau misalkan anak-anak STM itu kan kalau misalkan untuk nonton gitu, dia sebenarnya bangga kalau anak STM ya, anak STM biasanya itu dia bangga pakai seragam gitu kan. Karena kan memang mungkin pengen ini apa namanya ada gesekan atau gimana Iya, mungkin oh, ya, iya. gitu kan. Kalau misalkan lu mah memang niatnya buat nonton ya kan, dan fokus ke situ. Oke. Dan gua rasa saat kita berangkat pun kita melihat sekeliling kita udah nggak bawa bendera apa-apa lagi selain bendera Indonesia. Jadi satu tujuan. Kalau gua ketemu mungkin dia anak SMA, tapi kan dia udah nggak beratribut. Ya. Tujuannya satu mungkin nasionalisnya mempersatukan asik. Tapi pada waktu itu pas di GBK ataupun di kereta sendiri ketemu rival. Enggak sih. Enggak. Oke, berarti aman berarti ya. Oke. Nah dari situ lalu Ngobrol. mulai ngobrol. Komunikasi. Oke, mulai mencair lah ego-egonya masing-masing. Oke. Menarik. Tapi pernah nggak sih? Gue sedikit ngebahas tentang rumble di jalan ya, ke kehidupan di jalan. Pernah nggak lu berkata ribut bareng berdua gitu? Dan lu ngerasa, wih teman gue banget nih, dan ini gue harus lindungin gitu. Kalau STM biasanya gitu tuh, gue ngerasain banget. Dulu kalau gue punya teman ibarat kata gitu kan, gue kalau misalnya ribut nih di depan misalkan kayak gitu, nggak di mana lah gitu pokoknya, itu gue pasti dilindungin gitu kan. Apalagi Dia yang care sama dia. iya ada yang care gitu. Kalau lu sendiri gimana? Gua sama dia sempet sih itu kejadian Kelas berapa ya? pas 3 ya, yang pas insiden itulah. Oh iya ya. Kelas 3 sih. Itu yang Iya. futsal itu kan? Iya futsal. Gimana? Jadi ada apa ya, acara nih sebenarnya, ada satu sekolah ya, kita sebut aja SMA daerah Ciawi. Oke. Negeri Ciawi ulang tahun. Dia pengen main ke Bogor dengan banyak masanya, lagi ulang tahun lah, emang niat jalanin gitu. Oke. Ngajak ngadu futsal ke sekolah kita nih, Tiwan. Sebenarnya waktu itu anak-anak lagi nggak kumpul gitu. Jadi yang punya acara tuh sebenarnya kelas 2 yang di kontaknya. Anak kelas 3-nya diundang aja gitu buat yang backup, takutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oke. Nah, kita sebagai kelas 3 nih ada berapa orang ya? Pokoknya kita belasan lah. Belasan nggak sampai Nggak sampai puluhan lah. Kita sebagai kelas 3, adik kelas gua mau ada acara nih ya, seenggaknya gue nyempetin waktu lah ngejagain, mau gimana pun nih adik-adik gue gitu. Ya. Sampai kejadian, sampai di lokasi, tepatnya di Galaksi ya. Di Galaksi. Futsal tuh kejadian, ya namanya anak sekolah ya gesekan, dia dengan masa yang banyak, atmosfer udah chaos Iya, lah, jadi udah kayak nyanyi-nyanyi mainnya segala tuh kayak macem. ceng-cengan. Gimana sih ya? Udah keras lah. Udah keras lah karena gimana ya? Beda SMA sama pernah itu juga kan. Iya, Maksudnya ada konflik lah. Ada konflik juga kan. Jadi ceng-cengan. Nah, akhirnya kan ribut lah. Ribut di lapangan, pemain sama Pemain dulu nih. Di Awalnya lapangan. pemain dulu, terus ya berlanjut ke supporternya, bobotohnya pada pada ini pada juga. turun, Ya. ya. Jadi posisinya gue di anak-anak di pojok ya. Pojok waktu itu. Di pojok, terus dianya pokoknya di dekat-dekat pintu lah, maksudnya bisa inilah gitu kan. Dia sempet nyamperin ya maksudnya. Lampu Itu sampai dimatiin. udah lebih, jumlahnya lebih dari kita. Di situ dimatiin sama pihak futsalnya, maksudnya mati lampuin ya gitu kan. Biar dipisahin lah, disuruh pada cabut Bubar. akhirnya kan. Di luar cuman tetap berlanjut. Iya, di luar. Cekcok. Jadi temen gue ada namanya Asep aka Dongo nih. Dia kelas 3 nih seangkatan sama gue. Ya kebotian mungkin ya. Keke pengen ribut karena si pihak lawan gue udahlah dem aja kita. Oh, dia tadinya pihak lawan udah mau, udahlah. Ya gak usah Ya, ribut lupakan. nih. Lupakan. Anak-anak gue Masih panas. panas, nggak terima. Nggak terima. Keke pengen ribut. Ya udah. Sampai apa ya? Ya kalau SMA kan licik-licik ya. Strategi. atur strategi. Ya, iya, atur strategi. Sebagian anak-anak gue suruh cabut, ambil BR. Bentroknya di kejadian di arah pulang karena kan anak-anak atas semua mayoritas Kebanyakan. mereka ya. Kebanyakan Arah anak. pulang kita stay di Unitek, Di udah Unitek, nunggu. ya. Jadi ribut. Ya terjadilah insiden. Insiden ya, gue waktu itu ya emang sempet bareng, maksudnya bareng teh
Gua maju sama bareng dia, lah gitu maju kan. bareng lah. Maju bareng ya. Oh ya, maju bareng kan ada kelas 2 juga si Iya. Bakti kan, itu juga ada. Di situ mungkin Apa sekali ya gua. setelah mental mungkin mental ya. Kita Balik menang, balikin ada warga Bang. Warga turun. Ada jadi di situ tuh ada kelas gua juga yang anak kampung situ kayak nyaranin aman lah di sini gitu kan. Tapi taunya nggak aman gitu, maksudnya warganya malah nangkep kan. Nangkep. Pas gua balik sama Firda, nah anehnya gini, dia yang ditangkap. Dia yang ditangkap. Gua Padahal nggak. gua lari berdua. Padahal gua lari berdua. Gua yang ditangkap, gua gimana ya? Udah banyak warga banget sih itu asli. Ya gue juga bingung gitu mau gimana Gua, kan. Bukan apa ya, misalnya anak-anak cabut ya udah amanin aja diri lu. Gue nggak marah, gue yang nggak yang marah gimana ya emang gue yang ketangkep udah gue pasang badan aja gitu. Sampai kejadian ke bawah ke sekolah kan rame, dan di situ gue ngerasa wah anjing ini semua teman-teman gue. Mungkin Jadi- bukan kata abang tadi kayak ngebelain pas jangan ninggalin gitu Iya, kan, maksudnya lebih di sekolahnya sih. Di sekolahnya. Ngerti gak bang? Jadi kan kejadian itu tuh banyak apa ya, maksudnya sempat ada isu-isu buat anak-anak yang ikutan dipecat gitu kan, termasuk dia yang lebih apa ya, lebih menonjol mungkin karena ketangkep kan. Jadi di situ anak-anak semua anak Piwan pada demo. Turun. Iya demo, kayak ada di demo gitu buat jangan dipecat gitu. Kalau mau pecat kita semua aja pecat gitu yang ikut gitu. Oke, berarti waktu itu pas ketangkep warga itu Firda langsung diserahin ke kantor polisi. Ya. Ada polisi yang datang di situ. Karena waktu itu gue nggak bawa handphone, pihak keluarga gue nggak bisa dihubungi, ya udah. Akhirnya diam dulu tuh di Silaturahmi. Silaturahmi. Nah, ke itu gimana caranya bisa keluar? setelah seharian nggak ada yang jemput gue dari pihak keluarga ataupun dari pihak sekolah, pihak kepolisian ke sekolah bahwa memberi kabar bahwa ini anak siswa lu ada Dapet di ya? yang ketangkep, diurusin. Pihak sekolah ngubungi keluarga gue, dari pihak kepolisian selesai, dari pihak sekolah gue divonis DO. Nah dari vonis DO itu ternyata nggak berhenti di situ tuh, dan gue ngerasa anjing anak-anak care banget nih sama gue, sampai anak-anak datang ke rumah ngerembukin siasat nih gimana caranya biar lu nggak di DO. Di situ gue ngerasa ini baru teman gue gitu. Sampai ya anak-anak kelas 3-nya menginisiasi bahwa kita harus bikin pergerakan. Semua anak-anak turun demo nuntut gue sampai nggak dipecat gitu. Ya. Bahkan lucunya gini bang, ada yang belajar gitu kan. Ada yang belajar anak adik kelas kita kan. Kelas 3-nya udah pada semua nih, maksudnya udah ada banyak gitu kelas 3-nya disuruh ikut demo kan. Lagi belajar dia pada keluar bang, padahal ada gurunya. Gak tahu itu yang care, gak tahu itu yang malas Gak tahu belajar. yang malas belajar aja. Pada Bawa keluar aja, suasana. pada keluar aja gitu kan. Tapi di situ emang wah gila sih kompaknya. Iya. Oke sih. Maksudnya, Berarti waktu pada saat itu waktu satu sekolahan itu nggak ada yang di ruangan ya? iya, hampir gak Itu ada. jam berapa sih kejadiannya? Jam belajar sih sebenarnya, Jam belajar. bukan jam istirahat. Jam 10, jam 11. 11 lah ya, jam 11. Dan itu ada motoriknya atau ada koordinatornya? Ada, waktu itu Satria Banyak sama sih. Asep, Gobing banyak sih. Ya. Jadi bener-bener kompak aja, dan di situ gue ngerasa anjing anak. Kayak mewakili gitu, ada yang mewakilinya gitu. Motor-motornya selalu ada pasti, otak-otaknya nih. Jadi koordinator waktu itu tuh dia datang kelas-kelas. Enggak. Dia Lebih ke- bikin siasat. Oh, sebelum masuk sekolah nih. Sebelum masuk sekolah bikin siasat nih. Kelasan lu yang pegang ya, tarik semua keluar kayak gitu. Jadi ada masing-masing. Jadi pas ya. pergerakan udah sistematis, anjir sistematis. Iya kan, setahu gua dulu zaman dulu kan belum Iya. aktif handphone kali ya. Maksudnya belum terlalu. Udah Ada sih, cuman ya. karena BlackBerry ya, kayak zaman itu masih BlackBerry. BlackBerry, BB, Old udah. school banget. Cuman langsung sontak pak. Ya. Tak keluar. Anjing, gua sampai merinding guys. Gua belum pernah digituin. Dan di situ gue ngerasa mes sih, maksud gue Iya. anjing ini teman-teman gue baru. Sampai vonis itu nggak berlaku, maksudnya pihak Ya, sekolah dijatuhin nyabut, lah. ya, pihak sekolah nyabut keputusan dia untuk DO gue. Banyak banget guys. Kalau misalkan terjadi itu pemogokan siswa, buset, satu sekolahan guys kagak ada. Anjir, bagaimana Piwan mau belajar? Bagaimana gurunya mau ngajar? Gokil, keren banget. Akhirnya waktu itu langsung dipanggil lagi ke sekolahan, langsung udah Ya. Diringan. Vonisnya diringankan. Diringankan. Gue di skor 2 minggu. Tapi emang bukan dia aja, ada beberapa Ada 4 orang juga gitu.
itu pada waktu itu ketangkep juga bareng. Iya. Yang ketangkap gua, cuman apa ya? Yang terlibat ada 4 orang itu. Kayak apa ya? Ininya kali ya, faktornya. Apa yang kuat? Iya. Jadi Satu tuh faktornya ya? dari pemicu, Nah, penyedia barang, pelaku. pelaku. Jadi ada 4 orang. Oke, ada lengkap pokoknya situ ya. Gokil, keren parah anjir. Dulu waktu satu sekolahan nggak kebayang banget sih menurut gua anjir bisa wah keren banget, gokil banget itu mah asli teman-teman anak Piwan. Selain itu ada nggak kisah-kisah yang menarik lagi? Maksudnya yang ibarat kata dulu memang gue tuh solidaritas sama Firda ini banget lah, deket banget, kental banget atau enggak sama tim lu lah gitu. Kalau boleh tahu lu dulu satu sekolahan itu memang ibarat kata hanya berdua aja bagaimana? Ngapain? Maksudnya ibarat kata kalau rumble-nya berdua aja bagaimana? Banyak sih. Banyak. Banyak. Gue juga mau disclaimer ya bahwa gue bisa duduk di sini bukan karena gue berdua dominan, Iya. tapi Ya, gue mewakili mewakili sih aja sebenarnya. semua bahwa Piwan gue ya. bisa Piwan bisa eksis karena semua jajarannya Iya. anak-anaknya emang bener solid aja kompak. Iya. Angkatan gue ya, gue ngerasanya gitu banget. Ya. Ya sebenarnya sih gue juga setuju sih, sepaham sama yang kayak gitu. Kalau gue pribadi ya gue juga dulu kayak gitu ngalamin lah. Namanya kalau misalkan di dunia rumble lah gitu kan, kayaknya nggak asik kalau sendiri ya. Kalau populer sendiri nggak asik sih. Orang jalan-jalan kemana-mana aman nih teman-teman kita, lah kita sendiri yang diincer gitu kan. Tapi kalau misalkan kita rame-rame, nubruknya rame-rame juga rame-rame nih carinya gitu kan. Dan memang kebukti kan akhirnya waktu lu kelas 3 lu ketangkep rame-rame juga nolongin ya kan. Gokil. Nolongin kalau sendiri kan. Iya, kalau sendiri ya udahlah lu aja, kok lu doang yang kita. Dan mungkin kalau sendiri gue ketika gue lulus gue bakal menceritakan ke siapa. Ketika rame-rame kan kita bisa sharing ketawa-ketawa bareng. Reuni ya, maksudnya nyeritain Jadi hal-hal. ketika reuni nggak basi. Iya, hal-hal yang dulu pernah kita lewatin lah gitu maksudnya. Ada sesuatu yang bisa kita ceritakan gitu. Tapi silaturahmi sampai saat ini Alhamdulillah masih kental sih. Masih ya. Masih. Karena Emang. mungkin gue pribadi gitu, ketika lu berjuang saat di sekolah lu berjuang bareng-bareng, gue yakin sih ada apa ya? Ada ikatan lah. Ada ikatan batin asik. Iya. Ada bonding gitu. Jadi saling care aja gitu, saling ngontak. Intinya silaturahmi nggak putus gitu. Nyempetin lah. Iya, nyempetin. Nah guys, banyak banget sih pesan-pesan moral dari teman kita dari Piwan ini. Menurut gua ya nggak selamanya ibarat kata kita mau rumble ataupun ibarat kata kita mau nongkrong itu kalau kita sendiri nggak bisa. Ini udah membuktikan kita kalau sama-sama nih itu lebih seru ya. Di sekolah juga lebih seru gitu kan. Dan memang juga tadi udah dijelasin bahwa nggak semua ibarat kata sesuatu tuh harus dengan rumble-nya aja ya. Banyak faktor-faktor lain yang bisa menunjang. Contohnya mungkin musik, ya kan? Kalau boleh tahu di Piwan sendiri ada nggak sih band populer? Dari alumni Piwan. Oh, banyak. Elemen. Iya. Terus Wasielo, Warsiolo ya. Kelasnya terus apa ya? kelasnya 38. Almarhum Ade itu alumni Piwan loh. Gimana? Almarhum Aldarisma. Itu alumni Piwan. Iya. Alumni Piwan. Jadi nggak dari segi musiknya, jadi kalau gue pikir ya Piwan tuh melahirkan apa ya? Talent multi talent asik. Banyak ya. talent. Iya. Serius emang kayak gitu. Emang udah kenyataan kayak gitu. Iya. Jadi apa ya? Kalau lu mau dapat atensi ya, gue pribadi sih nggak soal rumble aja di jalan gitu. Lu bisa explore diri lu di bidang musik. Banyak lah. Iya. Di Yang positifnya banyak gitu. positif lah, Maksudnya segala positif lah, macam. nggak hanya di jalan buat tawuran. Bener banget guys. Jadi teman-teman ini udah membuktikan bahwasannya alumni Piwan juga yang Aldarisma itu ya, almarhum Aldarisma itu juga terlahir dari Piwan gitu kan. Dan memang ibarat kata ya mereka tuh aktif juga di ibarat kata di musisi ya kan, karena memang bakat-bakat mereka benar-benar ditumbuhin waktu di zaman sekolah ya kan. Ya mungkin jadi ini sih Bang. Jadi mungkin awalan gua gitu. Iya, terwadahi banyak orang yang ya maksudnya senang musik juga di situ banyak gitu kan. Ya lebih enak aja sih. Ya. Dalam artian juga waktu misalkan lulus sekolah juga nggak pusing-pusing amat lah ya, karena basicnya juga udah lumayan banyak, karena knowledge di situ udah banyak ya. Nah kalau misalkan gue sendiri nih ya, kalau waktu di STM karena basic gue hanya di rumble, jadi gue bingung kalau udah lulus, masa ya gue jadi preman.
Terus masa iya gue jadi ini apa tuh anggota-anggota yang biasa di jalanan lah. Huru hara. Gokil sih menurut gue. Ya ini udah ngebuktikan bahwasannya memang kita sekolah juga nggak harus ibarat kata rambelnya aja dimenonjolkan lah ya. Tapi ilmunya juga kita harus dapetin gitu kan. Iya, knowledge-nya juga kita harus dapetin guys. Jadi jangan sampai kita terjerumus banget. Yang gue dapet di sekolah tuh kalau SMA ya mungkin nggak tahu di sekolah-sekolah lain mungkin sama. Kalau di STM nggak tahu mungkin beda. Ada kultur di mana emang satu angkatan nih bikin event gitu. Acara villa lah, entah apa. Mungkin yang sekarang lagi apa ya? Jadi acara tahunan tuh Rebel Calling sih. Ya, Rebel Jadi Calling tuh. kalau itu tuh rutin bang. Ya, acara Tiap tahunan. tahun tuh ya kita anak-anak yang udah alumni yang ini apa nyempetin buat ngadain acara itu. Tiap Alumni, tahun. ya. Iya Ikut masih. berpartisipasi lah ibaratnya. Jadi- karena mewadahi si band-band sekolah itu karena di Piwan tuh nggak soal rumble aja tapi banyak anak-anak yang sukanya musik nih dan yang anak rumble sama yang anak musik pun nggak chaos, saling respect aja. Wih anjing keren nih ada anak musiknya gitu. Dan memang dari kata-katanya juga udah keren ya, rebel calling. Berarti orang-orang yang rebel ini di calling lagi. Gokil sih ya. Recall, oke. Dalam hal positif. Ya, oke, dalam hal positif. Nah, jadi di calling itu buat hal positif ya. Oke. Keren banget guys. Anak Piwan ini ceritanya banyak banget. Dan memang silaturahmi juga tetap terjaga ya sampai sekarang alhamdulillah. Ibarat kata nyaman dan bangga banget ibarat kata lulusan dari Piwan lah ya, karena nggak hanya Karena mau sampai kapanpun lu sekolah tinggi, alma mater SMA akan selalu ditanya, iya gak sih? Lu alumni mana? Iya. Dan gue harus menjaga pride itu, bahwa gue pride sebagai lulusan Piwan. Karena gue tumbuh jadi seperti sekarang, ya dari Iya. ilmu yang gue dapet di sekolah. Nggak bisa dihilangin bang. Iya. jadi personal branding. Iya. Personal branding secara Karena kan emang SMA tuh kayak pembentukan karakter. pembentukan karakter menuju apa ya? Kedewasaan. Kedewasaan Asik. mungkin. Nggak dewasa sih. Ya, nggak dewasa. Kayak gitu sih. Gokil guys. Tapi ada nggak sih? Gue menarik nih kalau di SMA tuh suka ada ya percintaannya juga kan. Pernah nggak sih lu misalkan lagi pacaran gitu kan, tiba-tiba teman lu ada yang ngoling nih, kita janjian nih di sini. Nah lu, kalau gue nih ya, kalau gue biasanya dulu ketakar-ketir nih, anjing gue lagi pacaran di callingin anjir ya kan. Akhirnya gue bingung nih cewek gue mau taruh di mana gitu kan. Kalau lu pernah nggak sih ngalamin kayak gitu? Atau enggak lu ketakutan cewek gue takut kenapa-napa gitu kan? Kalau gue mungkin gue lupa deh. Cuman kalau gue pada saat di posisi sekolah, gue memfokuskan teman-teman sih. Gue di calling teman-teman, ya teman-teman gue segalanya. Gue lupain semuanya. Kayak gitu sih. Tapi memang terbukti sih. Terbukti, Kadang-kadang iya. anak-anak sekolah kayak gitu ya. Iya. Cowoknya ya, cowok. Iya. Karena tuntutan wanita juga pada saat itu mungkin nggak terlalu dihiraukan ya, karena memang kita di situ tuh ingin mencari jati diri ya, dan memang kita nyaman di dunia tongkrongan ya kan, di kebersamaan gitu kan. Kalau misalkan ibarat kata kita hanya satu orang, ibarat kata kayak sama cewek gitu kan, itu lebih privasi ya. Jadi ya monoton menurut kita gitu kan. Ya lebih di luar sekolah baru lah ya gitu. Karena ketika ngoling dibilang temen, gue udah nggak bilang dia temen sih, saudara gue nih. Asik, lebaynya gitu klisenya. Cuman ya emang yang gue rasain saat itu anjing, saudara gue ngontak gue, masa iya gue? Enggak. Jadi udah sampai segitunya. Gua akuin sih, misalkan ibarat kata kita di zaman kalau SMP mungkin nggak terlalu ya, tapi kalau di SMA sendiri gue ngerasain banget. Kalau misalkan kita punya temen di sekolah SMA atau STM gitu, itu udah kayak saudara ya. Dan kadang keluarga kita juga welcome banget sama teman-teman kita waktu di zaman SMA ya atau STM ya, karena udah kayak nganggap anak banget ya. Dan kalau main ke rumah gue, ya nggak 1-2 orang, puluhan orang ke rumah gitu. Jadi orang tua gue udah anjing pusing nih. Bikin susah aja. Tapi nyaman Nyaman aja bahwa itu apa ya? Ya bonding kita di situ. Nggak soal di rumble-nya aja, tapi main ke rumah, gue tahu lingkungan baru, ibaratnya gue main ke sampai daerah. akrab sama Iya. orang tua. Sampai akrab teman sama orang tuh ya tua. emang bener. Yang kata abang tadi emang lebih dekat dari anak sekolah gitu kan. Kayak gitu sih. Guys, kayaknya ini kalau misalkan kita terusin banyak sih sebenarnya yang bakalan kita ulik. Gak akan cukup sehari. Tapi mau ada yang ditambahin mungkin nggak ada, atau mau? Mention apa tuh tentang
Unek-unek. Oh iya boleh. Misalkan ada quotes buat teman-teman. Enggak kuat sih. Sharing aja sharing. Sharing ya sih sebenarnya gue kalau emang ya yang sekarang pelajar yang banyak melihat ini maksudnya Adik-adik kelas kita lah adik-adik ya. kelas yang sekarang masih belajar gitu kan. Jangan jadi patokan buat masuk sini tuh ya karena hal negatif. Masuk ke channel Iya dong, iya. Jangan sampai jadi patokan, jadi inspirasi. Gua mau masuk channel Cas ini nih. nih, mau masuk Cas ataupun channel lain yang sama gitu kan. Ya, jangan jadi patokan aja gitu. Maksud gua teh banyak hal yang harus lu lakuin. Maksudnya nyari atensi orang tuh nggak harus dari lu jadi jagoan, jadi tawuran nggak harus gitu kan. Sama emang kalau misalkan di sini emang campaign buat stop tawuran tuh emang gua bullshit kalau gua harus ngomong lu jangan stop tawuran dah. Gue pernah di situ kan. Karena emang ini mah banyak pihak yang harus dilibatin gitu kan. untuk budaya stop tawuran. Iya, harus banyak dari gurunya, dari pemerintah, dari seniornya mungkin yang sering ngadain tataran kan itu sama aja kita memperkenalkan tawuran ke adik kelas kita kan. Kayak gitu kan. Banyak lah gitu kan. Jadi emang nggak bisa dari gua pribadi buat ngomong lu jangan tawuran. Gua apa sih gunanya tawuran? Kan? Kayak gitu karena kalau udah lulus tuh lu nggak kepake anjir. Iya. Ngerasa nggak sih? Iya. Cewek tuh nggak butuh maksudnya nggak butuh lu jago tawuran. Sebenarnya cewek yang dibangun bukan tawurannya kali ya, tapi mental. Mental kita ya kan ibarat kata siap untuk survive di jalan gitu. Lebih ke ya lu mau dapat atensi attitude. Lebih ke situ aja. banyak hal sebenarnya. Jangan sempit di tawuran atau jangan banyak. Oke, gokil dari Bang Firda mungkin ada pesan-pesan buat adik-adik atau teman-teman catatan visual. Gue setuju sama Doni ya, sama gitu maksudnya untuk nyari atensi perhatian orang tuh nggak selalu yang hal negatif tau gak. Kalau di SMA ya banyak hal yang bisa lu explore untuk diri lu sendiri, misalnya lu bisa main musik, lu bisa mengulik sesuatu yang lu cintai gitu dalam hal apapun ya. Jadi kalau gue bilang sih jangan sia-siakan waktu lu tuh. Dan mungkin kalau gue nggak baik, gue nggak ngerasa nakal juga gitu. Tapi sekolah gue alhamdulillah rajin gitu, maksudnya karena gue ngerasa di sekolah tuh gue menemukan hidup aja gitu. Ya. Kayak gue kadang selalu bukan selalu, gue suka ada anak-anak nih yang suka bolos gitu. Menurut gue itu sayang banget sih. Iya sih, benar karena sih. ketika lu bolos sekolah, lu kehilangan momen yang bener hidup banget. lu bakal lu ingat tau gak? Coba pas waktu sekolah juga gue gitu mikirnya. Gue kayaknya kalau cabut-cabutan kayak orang maksudnya banyak lah. Maksudnya yang nakal tuh kayak cabut kemana gitu kan. Main biliar atau apapun banyak gitu kan. Kayaknya gue lebih seru masuk sekolah. Soalnya masa-masa sekolah tuh masa-masa yang mana banyak momen dan nggak akan terulang. Sekali, kan ada yang bilang SMA tuh masa-masa terindah ya. Masa terindah ya. Iya kan? Karena memang banyak juga nih alumni-alumni yang ibarat kata gue kangen sekolahan, ya kan? Karena terbukti berarti kan bahwasannya memang sekolah itu ibarat kata banyak histori yang ibarat kata kita bisa dapetin, gitu kan? Dan sayang banget kalau misalkan hanya ditinggalin gitu aja ya. Sayang banget sih menurut gua. Ya jangan buat sampai adik-adik cabut-cabut. gua gitu yang masih sekolah, lu harus manfaatin waktu lu. Karena jujur gua masih kadang memori-memori sekolah tuh keungkit lagi dan anjing gua kangen sekolah gila. Dimana nggak ada tuntutan untuk lu bekerja, tuntutan untuk lu apa segala macem. Ya PR mah Udah biasa. wajar lah ya. Kadang dikerjainnya di sekolah Di juga. sekolah juga, bukan pekerjaan rumah, ini judulnya pekerjaan sekolah juga. PS ya. Iya. Oke guys, thank you, keren banget teman-teman. Mungkin ada pesan-pesan juga nih buat tim catatan negeri sekolah biar agar channel ini terus berkembang gitu kan. Karena memang yang kita bangun di channel catatan negeri sekolah ini, channel ini adalah bukan hanya milik pribadi seseorang, tapi channel ini adalah milik semua alumni SMA, STM khususnya di Bogor ya. Untuk di sekolah lain pun SMA lain juga kita masih masukin kok gitu. Oke, mungkin ada apa namanya? Channel ini ya, jujur gue keren banget. Maksudnya keren banget tuh karena banyak gue lihat channel lain yang enggak, ini maksudnya lebih ke patokan satu jalur, ngerti gak? Okay. Maksudnya misalkan sekolah lain nggak, kayak misalnya di sini ada sekolah lain gitu, ya udah sekolahnya dia. Nah, kalau channel ini tuh yang ngelingkup semua, Merangkul gitu semua kan. kalangan. Malah gue kaget ada wadah buat SMA buat ngomong. Merinding gue sih. Iya kan?
karena SMA nggak ada yang, maksudnya dari channel SMA sendiri nggak ada kan. Belum ada yang mulai, gak tahu sih ya. Ya nggak tahu, Setahu gua nggak ada. Setelah ini nggak tahu. Setelah ini nggak tahu. Gitu. Oke. Ada apa dari Bang Firza mungkin ada? Ya menurut gua sih so far bagus sih. Maksud gua di mana hal yang bisa di-share sama narsum dan pertanyaan yang dilontarkan pun ya nggak selalu hal yang negatif, bisa membangun opini yang ke arah positif. Ya. Itu sih. Jangan sampai ke yang negatif terus Iya. sih Bang. Gue setujunya itu. Jadi apa ya, menggambarkan before afternya bahwa nggak semua anak nakal itu jelek. Iya. Jangan dijadiin korban sih. Iya. Bahwa itu pun apa ya, ada stakeholder tuh harus care bahwa Iya. oh ini tuh adik-adik kita salah nge-treat apa salah di mana sih sampai dia ke arah yang negatif. Kata gue tadi banyak pihak sebenarnya. Iya, Jangan Bang. dijadiin sebagai bukan korban ya, pelaku yang benar-benar pelaku gitu. Karena emang ya nggak bisa dia juga yang disalahin kan. Banyak pihak dari mungkin kayak ada murid yang broken home. Nah, Dia nggak ada maksudnya nggak ada tuntunan dari rumah nih, misalkan dari orang tua sendiri yang menjadikan dia sering tawuran atau di jalan atau gimana kan. Itu kan jadi faktor, ya maksudnya dia ada faktor ke situ kan gitu. Sebenarnya benar-benar banget sih. Iya. Banyak faktor sih banyak yang faktor Iya. yang membentuk anak atau siswanya itu sendiri itu untuk trouble ya. Iya. Iya. Karena bukan hanya ibaratnya ya sekolah gue Iya. aja ya. Nggak bisa. Faktor dari rumah juga. Iya. Ini harus terus Semua harus terlibat. Ya, harus Semua harus terlibat sih. setiap sekolah. dan gue yakin anak nakal tuh anak yang spesial karena di mana dia punya energi lebih. Beda dengan anak yang kutu buku, dia nggak banyak bergerak apa segala macam, mungkin karena energinya kurang. Gue pikir anak nakal itu memiliki energi lebih, cuman salah menyalurkan aja, itu sih.